Yo, come on Sobat Guntur. Kalau mau dengerin info sport, kuliner, dan artis Hollywood terbaru, dengerin ya Guntur Anjang Sana, yang bakal bikin minggu pagi kamu jadi tambah seru. Kamu juga bisa mendengarkan obrolan menarik soal kesehatan bersama dokter ahli dan spesialis di Oke Dokter, alias obrolan kesehatan bersama dokter. Kamu juga bisa konsultasi langsung via 23455. Sebelum kalian menyaksikan video ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Selamat pagi, Sobat Guntur dimanapun berada. Senang sekali nih ya, saya Shanti Putri dapat kembali menemani kalian di gelaran Oke Dok, obrolan kesehatan bersama dokter untuk hari ini, Minggu 6 Desember 2020. Dan seperti biasa juga, tentunya di Oke Dok ini kita akan membahas seputar kesehatan. Dan kali ini yang akan kita angkat adalah Lotus Bird. Jadi kalau misalkan udah ngomongin masalah Lotus Bird, ini sebenarnya apa ya kaitannya dengan proses melahirkan atau yang lainnya seperti itu ya dok ya. Dan tentunya juga ada berbagai jenis metode persalinan yang populer di kalangan ibu-ibu. Salah satunya ya ini, ada Lotus Bird ini. Dan dalam metode Lotus Bird, persalinan berjalan seperti pada umumnya. Namun yang berbeda dan khas adalah tali pusar bayi itu tidak akan langsung dipotong. Dengan kata lain, tali pusar itu dibiarkan secara alami, lepas tanpa campur tangan tim medis. Nah, untuk membicarakan ini dan juga untuk mengetahui topik ini secara lebih mendalam, di Studio Gempol 38 sudah hadir satu narasumber yang sudah luar biasa dan berpengalaman sekali di bidangnya. Ada Dr. Ketut Putra Sedana SPOG. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, semangat. Salam sehat. Oke, salam sehat. Nah, kalau udah muncul salam sehatnya berarti udah sehat juga ya dok ya. Dan seperti biasa juga, Oke Dok ini akan dibagi menjadi 2 sesi. Untuk sesi pertama, Shanti dulu yang akan bertanya-tanya seputar topik kita kali ini bersama juga dengan dokter. Dan di sesi kedua nanti, kami akan membuka sesi bagi Anda yang juga ingin bergabung di 23455 untuk bertanya dan juga menyampaikan aspirasi bisa ya nanti. Tapi ingat, di sesi kedua. Dan untuk di sesi pertama ini, nah, berbicara tentang Lotus Bird nih ya dok ya. Sebelum lanjut lagi, mungkin bisa dijelasin dulu dok, Lotus Bird itu apa sih dok? Ya, terima kasih Dek Santi dan juga pemirsa Guntur yang saya cintai. Masalah hamil, tentunya dari kehamilan ini ada harapan, ada keinginan hamil ini berjalan sehat dan melahirkan lancar dan menghasilkan anak atau keturunan yang orang Bali bilang suputra. Dan untuk baik ini salah satu yang memiliki peran adalah metode persalinan itu sendiri. Dalam hal ini Lotus Bird adalah salah satu daripada metode persalinan alami, di mana proses persalinan secara alami dan pelepasan atau lepasnya, terputusnya tali pusat dilakukan secara alami, dibiarkan secara alami. Mengingat dalam konsep kita secara Hindu bahwa hari-hari ini kita perlakukan dan tidak kita anggap sebagai limbah medis, tetapi sebagai saudara kandung daripada bayi itu. Dan proses alami ini tidak saja begitu saja, tetapi ternyata memiliki daripada apa? Memiliki manfaat secara medis. Secara medis, memang jauh-jauh sebelumnya ketika lahir, bayi itu langsung tali pusatnya dipotong. Justru saat ini dari 2018, justru WHO sudah menekankan bahwa dilakukan pemotongan tali pusat tertunda, jadi ditunda. Nah, apa ini? Apa manfaatnya? Apa faedahnya secara medis? Yang pertama, ketika bayi itu lahir, sebenarnya masih ada kaitan, ada hubungan antara ari-ari dan bayi ini melalui tali pusat ada denyutan. Denyutan ini akan masih mengalirkan apa? Suplai darah, oksigen, nutrisi, dan lain sebagainya yang dibutuhkan oleh bayi. Ternyata pemotongan tali pusat segera yang seperti jauh-jauh sebelumnya yang dilakukan, ternyata ini dapat menurunkan. Menurunkan apa? Dapat mengurangi volume darah yang masuk ke bayi. Dikatakan bahwa pengurangan volume darah pada pemotongan tali pusat
segera, itu dikatakan bayi ini akan kehilangan darah sekitar 30 cc. 30 cc kalau pada orang dewasa itu sekitar 300 sampai 500 cc kehilangan darah. Dan ini ternyata dampaknya akan terjadi bayi anemia, kebutuhan akan transfusi akan menjadi lebih tinggi. Dan pada metode yang tali pusat tertunda yang tidak dipotong setelah melahir, tidak segera dipotong, ternyata ini dapat meningkatkan volume darah pada bayi. Ya, kemudian mencegah terjadinya anemia pada bayi, mencegah terjadinya perdarahan pada otak bayi pada bayi prematur, mencegah terjadinya enterokolitis bakteri pada bayi yang prematur, mencegah terjadinya sepsis dan lain sebagainya. Ini dampak dari pemotongan tali pusat yang tertunda. Pada lotus bird ini dibiarkan begitu saja karena apa? Karena memang pandangan kita bahwa ari-ari ini ya yang memiliki tugas, yang memiliki fungsi adalah memberikan nutrisi, memberikan makan ke bayi itu melalui tali pusat. Ari-ari adalah merupakan bagian yang betul-betul sangat penting sekali untuk kehidupan bayi. Ari-ari ini berada di dalam kandungan bayi 280 hari atau 40 minggu. Selama 40 minggu ini bayi menyatu dengan saudaranya, dan tugas daripada ari-ari penting sekali. Makanan nutrisi yang hadir yang datang dari ibu diolah oleh ari-ari. Diolah, kemudian dikelola, disaring, sehingga yang masuk ke bayi itu melalui tali pusat ini adalah makanan-makanan yang memang betul-betul diperlukan. Fungsi ari-ari salah satunya juga seperti itu. Di samping juga menjaga bayi, juga mengantarkan bayi itu lahir. Kan diketahui bahwa bagian daripada bayi juga yang saudaranya ada ari-ari, ada darah, ada air ketuban, dan ada juga lamas kalau di Bali. Ini saudaranya, dan kita pun juga sangat-sangat menghargai untuk hal ini. Dan secara psikologis ternyata ini pengaruhnya luar biasa. Nah, pada bayi yang dilakukan proses melahirkan secara lotus bird, di mana dibiarkan secara alami, dan yang paling penting lagi, bayi kita tidak perlakukan sebagai objek, tetapi harus kita perlakukan sebagai makhluk hidup yang memiliki hak juga. Apakah kita tahu bahwa dia ingin dipotong? Nah, ini harus kita biarkan secara alami, sampai secara alami alam yang memang memisahkan antara saudaranya ini, ari-ari dan bayi. Bisa dibayangin, ya, kalau kita sudah menyatu dengan saudara kita, tiba-tiba dipotong, diputus, apakah tidak terjadi trauma pada bayi? Ternyata ini dari yang saya lakukan, karena saya kebetulan meneliti untuk masalah ini, karena ini memang menarik sekali. Kedepannya kita punya tantangan yang besar loh, berat. Apa? Masalah karakter. Jadi karakter building, pembangunan karakter dimulai semenjak dini. Dari proses untuk hamil, dari kehamilan, dari perjalanan kehamilan, dan proses persalinan. Ini memiliki peran. Tidak saja pendidikan karakter itu ditekankan pada keluarga semata, pendidikan di formal dan lingkungan, tetapi ini memiliki peran juga, walaupun bukan satu-satunya peran ini, tapi memiliki peran. Di sini penting sekali untuk dipahami, diketahui, walaupun ini masih kontroversi. Inilah menariknya. Ya, kontroversi ini memang menariknya. Ternyata dari yang saya lakukan ini penelitian dari tahun 2012 sampai saat ini
kita sudah ada komunitas Lotus Bird yang anggotanya sudah hampir 70 orang dan anaknya luar biasa. Pada saat saya lakukan testimoni, semuanya mengatakan tidak ada yang terjadi apa yang dikhawatirkan oleh kelompok yang kontra terhadap metode ini. Apa yang dikhawatirkan oleh kelompok kontra? Infeksi. Tidak ada satupun terjadi karena justru pada bayi mudah terjadi infeksi kalau ada luka terbuka, dipotong, ada luka terbuka. Tetapi tali pusat ini tetap utuh dan masuknya infeksi ini melalui tali pusat biasanya. Oke, berarti justru jika itu langsung dipotong itu yang bisa kemungkinan Ini yang menimbulkan memang itu harus ya? diperhatikan justru dari yang saya lakukan selama ini, bayi itu tumbuh bagus, baik, terutama yang dikatakan yang menurut kontra adalah terjadi infeksi tidak ada. Pada tumbuh kembang anak saya lihat dan dari juga testimoni dari orang tua mereka, karena memang saat ini anak yang tertua yang mengikuti Lotus Bird dari tahun 2012 ada 8 tahun. Sudah menjalani proses pendidikan, bagaimana dia di rumah. Jawabannya apa? Satu, pada anak saya yang melahirkan ini, satu, lebih mandiri. Kedua, jarang sakit. Yang biasanya terjadi sakit ketika terjadi perubahan musim, dia tidak sakit. Itu. Yang ketiga adalah lebih nurut, lebih bakti. Ya. Dan yang dia dapatkan justru lebih cerdas, lebih cepat memahami sesuatu. Nah, inilah penting untuk bisa sebagai modal untuk apa? Membangun karakter anak sejak dini. Sehingga kedepannya kita akan memiliki benih-benih unggul yang luar biasa yang tentunya dalam kehidupan kedepannya dibutuhkan anak-anak penerus yang memiliki karakter yang kuat, yang tangguh, yang luar biasa untuk menghadapi tantangan hidup saat ini dan kedepannya. Oke, nah mungkin kalau kita udah berbicara tentang penerus kita, ini juga sempat kita bahas ya dok ya, tentang proses persalinan juga yang normal dan juga yang sesar, tuh lebih baik yang normal, mungkin seperti itu juga dok ya. Dan mengenai Lotus Bird ini memang benar-benar menarik juga ya ternyata dok ya, karena kita juga yang ada di Bali ini khususnya, pasti tentu percaya dengan adanya 4 saudara yang tadi sempat disebutkan itu dok ya, mulai dari ada air ketuban, lalu juga ada darahnya, kalau tidak salah apa istilahnya tali pusar lamas, gitu ya dok ya. Lalu juga yang terakhir itu ada ari-arinya. Dan itu berarti jika memang kita filosofikan gitu ya dok ya, itu sebenarnya putusnya dari tali pusar dari seorang bayi itu apakah memang karena itu sudah waktunya dari saudara kita meninggalkan kita, atau memang dari segi medis itu ada juga dok? Kalau metode Lotus Bird ini mengambil dari sisi kealamiannya. Kealamian. Sesuatu hal yang berproses secara alami biasanya lebih kuat, apapun juga itu. Apapun juga. Dan harus dicatat, apapun yang diperoleh secara instan, pasti hasilnya kurang bagus dibandingkan secara alami. Disinilah konsep yang saya sering tekankan, tanamkan, apa? Ketika kita bersandar sama dengan alam, yang namanya alami, maka alam pasti akan memihak atau berpihak kepada kita. Di sini lahir seperti onggokan daging yang tidak ada gunanya. Tetapi filosofi Hindu, Bali, kita dan juga dari masyarakat budaya-budaya yang lain justru menghargai sekali nilai ari-ari itu. Kalau kita lihat begitu hari-hari lahir dibersihin, ini mempengaruhi sekali bagaimana karakter anak nanti. Terus kemudian dikasih sesajen, ditanam atau diarung ke laut dengan harapan-harapan. Orang tuanya memiliki harapan terhadap anaknya ini sebagai ucapan terima kasih karena saudaranya ini sudah melakukan tugasnya dengan baik dan berharap agar seterusnya bisa dibimbing, dituntun, diajarin anak ini menjadi anak yang betul-betul baik dan dilindungi dia. Dan kita lihat ketika ditanam bagaimana proses ketika ari-ari ditanam. Ini melalui sebuah proses spiritual yang luar biasa, penghargaan.
ditanam, diaturin sesajen. Kalau habis mandi, bayinya disiram juga ke sana. Habis netek susu sisanya dikasih susu. Apa maknanya ini? Jangan salah, ini memiliki makna yang luar biasa, harus kita cermati, kita pakai. Kita tidak begitu saja memperlakukan sebuah proses persalinan, udah lahir selesai. Enggak. Ada sesuatu hal yang harus menjadi pikiran kita, psikologis daripada bayi. Bayi ini akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana metode persalinan itu, bagaimana perlakuan pelayan medis itu, bagaimana juga sikap perilaku kedua orang tuanya ini. Ternyata dari aspek psikologis dengan lotus bird ini, justru orang tuanya ini kembali menyatu. Saling bahu-membahu untuk membantu membersihkan, mengajak, mengatur untuk bayi itu. Sehingga proses perawatan, pembesaran, atau kedepannya untuk anak ini akan menjadi apa? Menjadi komplit, menjadi lengkap. Menjadi lengkap dia. Karena diisi oleh kedua orang tua dari anak ini. Yang sebelumnya mungkin hanya dilakukan oleh ibunya. Dan di samping itu perlakuan-perlakuan yang dilakukan dalam proses lotus bird ini tetap mengacu pada faktor kealamian. Ya, dari proses awal bayi itu masih di dalam kandungan menyatu dengan ari-ari, dengan ibunya, dan pada saat lahir ini masih menyatu juga. Ketika bayi itu mandi, ini ikut dimandikan. Ibunya ini pun juga ikut memandikan. Begitu dia lahir, dimandiin sama-sama, dipopoin juga. Kemudian digendong pun juga bersama-sama. Bisa dibilang juga seperti merawat bayi kembar gitu ya, Dok, ya? Sehingga kita memang harus menghargai hak daripada bayi dan ari-ari yang kita anggap memang pandang sebagai ini saudara. Saudara kandung daripada bayi itu adalah ari-ari. Haknya harus kita hargai kapan dia niatnya ingin putus, ingin pisah. Ya, ingin pisah, itulah memang saatnya yang paling tepat secara alami. Kalau yang saya lakukan di klinik, kita hitung pisahnya ini antara 3 sampai 10 hari. 3 sampai 10 hari. Rata-rata 5 hari. Nah, ini memang dalam proses inilah proses adaptasi. Ya, kita tahu segala sesuatu yang terjadi begitu mendesak, mendadak, pasti akan memberikan trauma. Bayi, jangan salah, trauma akan berpengaruh seterusnya. Artinya masalah trauma pun bukan hanya pada bayi, tapi pada kita juga, yang apapun yang terkesan mendadak itu pasti bisa saja membuat kita trauma seperti itu ya, Dok, ya. Nah, lalu berbicara tentang prosesnya ini juga, Dok, apakah memang semua proses persalinan itu bisa melakukan lotus bird ini sendiri, atau mungkin ada juga beberapa kejadian yang memang tidak memperbolehkan atau tidak mengizinkan sang bayi ini harus lotus bird, Dok? Iya, ya jelas. Metode-metode apapun juga pasti ada hal-hal yang menjadi mana yang memang boleh, mana yang tidak. Sama juga dengan persalinan normal. Bukan berarti persalinan operasi itu tidak baik. Persalinan operasi itu baik dilakukan ketika persalinan normal itu tidak memungkinkan. Nah, sekarang jangan sampai sedikit-sedikit sudah operasi. Begitupun juga pada lotus bird. Tidak semua bisa di lotus bird. Nah, pada saat apa? Ibunya. Kadang-kadang umur bayi yang belum cukup bulan, kita harus lahirkan demi keselamatan ibunya. Itu. Terus kemudian pada yang memang terjadi tali pusatnya yang tipis melekatnya di pinggir, atau yang namanya insersi filamentosa kalau istilahnya pada medis, ini tipis, tarik sudah putus dengan sendirinya, kita memang harus segera bantu. Dan juga pada kondisi-kondisi yang memang tidak memungkinkan, khususnya pada tindakan-tindakan
operasi. Pada persalinan normal semuanya baik, tidak ada masalah untuk dilakukan lotus birth. Memang untuk persalinan lotus birth ini adalah salah satu metode yang tentunya menjadi salah satu pilihan. Jadi bukan keharusan, pilihan. Pilihan dengan pertimbangan-pertimbangan. Memang banyak orang yang berpikir ribet. Ribet. Ya, ribet, susah, nanti begini. Itu pandangan. Pandangan boleh saja atau persepsi. Justru kalau kita lihat sesuatu hal yang memang kita tujuannya baik, apakah mudah? Pasti jelas, pasti melalui sebuah proses yang tanda petik menjadi sedikit ribet. Tapi setelah kita lakukan dan pada mereka-mereka yang sudah mengerti tahu, ternyata tidak ribet, justru lebih gampang. Kenapa? Pada bayi lotus birth ini ternyata disinilah karakter kita lihat luar biasa. Bayi yang lahir berdampingan masih dengan saudaranya di luar, tenang sekali dia, tidak rewel. Justru di sini akan memberikan kesempatan waktu yang lebih banyak, lebih besar untuk ibunya istirahat. Karena dalam proses persalinan ini mengeluarkan energi tenaga yang banyak yang menyebabkan ibunya adalah kecapean. Juga dengan metode lotus birth ini ternyata dapat menurunkan angka perdarahan pada ibu setelah melahirkan. Juga mencegah terjadinya yang namanya komplikasi solusio atau plasenta yang lepas, yang rahimnya turun. Ya, jadi ini justru bisa mencegah yang kita khawatirin atau takut, di samping juga yang lain. Memang sesuatu hal yang baru pasti akan banyak muncul pertanyaan-pertanyaan, apalagi tidak lazim. Nah, ketika kita sudah jelaskan, kita sudah berikan edukasi, konseling, ternyata mereka mengerti, mereka paham yang mengikuti. Dengan keinginan apa? Satu aja keinginan orang tua. Anak saya ingin sehat, anak saya ingin baik, anak saya ingin kedepannya betul-betul menjadi anak yang pintar, cerdas. Itu tujuannya. Tujuannya. Dan ini salah satu jalan cara yang diyakinin pada mereka penganut lotus birth dapat mengantarkan mencapai anak yang seperti itu. Oke, karena bisa dibilang kembali lagi ke masing-masing kepercayaan juga ya dok ya. Apalagi dengan kita yang berada di Bali ini, khususnya beragama Hindu, itu sangat percaya dengan adanya 4 saudara itu yang selalu mengiringi kita dimanapun gitu ya dok ya. Oke. Dan juga perlakuan terhadap nilai sebuah ari-ari dari budaya kita kan masih kental yang kita lihat. Salah satunya kalau anaknya rewel, anaknya sakit, panggil saudaranya. Gitu. Kalau anaknya nangis terus, ajak dia taruh atau ditekankan di tanah tempat gininya, bisa dia tenang lagi. Ini maknanya apa? Oh, ya, memang kita tidak bisa melihat secara mata kasar, tetapi kita bisa melihat dampak dari kondisi bayi dengan perlakuan itu. Saya lihat betul-betul nyaman sekali ketika bayi ini masih tetap berdampingan seperti di dalam kandungan, yang tetap terus dia menyatu dengan saudaranya. Nah, ini luar biasa. Yang semestinya kita memakaikan baju satu, harus 2, karena bayinya ini hari-harinya kita perlakukan sebagai saudara kandungnya. Perlakuan, nah, penghargaan. Kalau sesuatu hal itu kita hargai, betul-betul kita hormati, tentunya akan pasti memiliki nilai dan dampak yang positif, yang baik terhadap bayi itu dan juga orang
tuanya. Oke, kembali lagi ke kepercayaan masing-masing seperti itu dok ya. Dan berbicara kembali tentang kesehatan juga dok, kalau tadi juga mungkin sempat dokter singgung tentang hal-hal positif tentang mengenai proses lotus birth ini. Tapi jika berbicara tentang kesehatan sang ibu, apakah ada resiko tertentu jika melakukan proses lotus birth ini dok? Kalau resiko ibu justru satu, saya sampaikan tadi, menurunnya angka terjadinya pendarahan postpartum, HPP. Kita tahu angka kematian ibu itu tertinggi disebabkan oleh angka pendarahan loh. Oke. Yang kedua, mencegah terjadinya inversio uteri yang rahimnya yang melorot itu. Itu. Yang ketiga, memberikan kesempatan waktu yang lebih banyak untuk ibunya istirahat. Karena sering begitu lahir yang saya lihat, bayinya dipisahkan dengan ari-arinya yang notabene ari-arinya itu sudah menyatu 280 hari di dalam kandungan yang sudah sejiwa mereka, kita tiba-tiba pisahkan. Otomatis bayi ini seperti ada yang kehilangan secara tiba-tiba. Sehingga apa? Sedikit rewel, pingin sama ibunya saja. Iya, pingin sama ibunya saja. Ibunya terganggu, tidak bisa istirahat. Padahal dalam proses pemulihan, ibunya sangat membutuhkan waktu untuk istirahat. Itu. Makanya pantas kita lihat putusnya tali pusat ini adalah antara 3 sampai 10 hari. Karena proses pemulihan itu memang segitu untuk ibunya. Apalagi persalinan normal. 1 hari, 2 hari sudah mereka bisa mobilisasi dan betul-betul baik setelah 3 hari, 1 minggu itu sudah biasa. Sudah bisa Ini proses merawat, pemulihan. Nah, diberikan kesempatan untuk ibunya mengalami proses pemulihan sehingga betul-betul pulih dan siap untuk mengambil tugas tanggung jawabnya untuk menjaga anak ini, memelihara ketika memang tugas daripada ari-ari ini sudah selesai, yang kita lihat sudah putusnya tali pusat ini. Setelah putus tali pusat ini, disitulah baru ada proses. Proses apa? Proses dikembalikan. Kalau di kita dikembalikan ke unsur pembentuknya. Apakah ditanam atau dikembalikan ke laut. Dengan harapan-harapan, dengan ucapan ya terima kasih kepada ari-ari saudaranya yang sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Kedepannya supaya tetap terus saudaranya ini dijaga, dilindungi, dituntun, dibimbing supaya betul-betul menjadi anak yang baik. Dan saya lihat sekarang 8 tahun ada anak yang sudah menjadi juara, dia luar biasa. Saya lihat bagus sekali, makanya ini bisa jadi sebagai sebuah produk bagaimana kita bisa mencetak sumber daya manusia yang unggul melalui metode persalinan. Oke, kembali lagi nih ya, bukan hanya di sekolah, bukan hanya di lingkungan, tapi proses persalinan juga itu bisa mempengaruhi gitu ya dok ya. Dan memang kita tidak bisa menyangkal juga hal-hal seperti itu dok. Dan kalau tadi juga mungkin dokter sempat menyinggung itu bahwa ya memang ini baik juga bagi sang ibu dan juga bagi sang anak, dan artinya tidak ada penyakit-penyakit tertentu yang akan menimpa sang ibu ataupun sang anak jika melakukan lotus birth ini ya dok ya. Oke, dan nampaknya dok ya sesi pertama rasanya harus sudah berakhir dulu dok, dan nanti bagi Anda yang ingin bertanya ataupun menyampaikan aspirasi bisa langsung bergabung di 23455, tapi sayangnya juga Shanti sebenarnya masih ada yang ingin saya tanyakan, tapi harus memberikan kesempatan juga bagi pendengar ya dok ya. Jadi sebelum Shanti memberikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya dan juga menyampaikan aspirasi, kita akan rehat sejenak dan dengarkan beberapa iklan berikut ini.